Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ya maksiat terasa lebih mudah daripada taat? Nah, kata kuncinya tuh di terasa. Jadi, tidak sebenarnya maksiat itu lebih mudah atau lebih enak daripada taat. Sebenarnya yang enak dan mudah itu adalah taat. Kenapa? Karena ad-dinu yusrun, kata Nabi. Agama itu dalam konteks hal ini, apalagi Islam, itu sangat mudah. Karenanya, kata Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki, Islam itu adalah agama yang bahkan paling mudah di antara agama-agama sebelumnya yang diturunkan Allah ke muka bumi ini. Misalnya, dalam suratul Baqarah ayat 54, di sana diceritakan tentang dosa Bani Israel, yaitu umatnya Nabi Musa yang tiba-tiba nyembah sapi dalam bentuk patung yang disebut sebagai samiri. Kemudian diminta untuk bertobat dengan apa? Membunuh diri mereka sendiri. Sehingga diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, saat itu dari pagi sampai sore 70.000 Bani Israel itu mati karena bunuh diri atau dibunuh oleh saudara-saudaranya yang beriman kepada Nabi Musa, karena begitulah jalan pertobatan. Dan karena rahmat Allah, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, akhirnya mereka yang wafat itu diwafatkan dalam keadaan syahid karena sudah bertobat, dan mereka yang kemudian masih hidup diampuni dosanya oleh Allah karena telah punya komitmen untuk bertobat. Bayangin, kalau kita umatnya Nabi Musa mau tobat aja itu harus membunuh diri kita. Tapi umatnya Nabi Muhammad betapa mudahnya. Tobatnya itu semudah yang dilakukan oleh Thanos tuh. Astagfirullah, hilang semua dosa kita. Sekali istighfar, semua dosa sebanyak apapun, sebesar apapun, hilang dengan satu kali istighfar. Astagfirullah, asalkan memang tulus dan tidak mempermainkannya. Itu hilang semua dosa kita, apapun dosa kita. Meskipun dosa menyekutukan Allah atau syirik sekalipun, apalagi di bulan yang penuh pengampunan seperti Ramadan saat ini. Jadi, Islam itu mudah. Nggak bisa sholat berdiri, sholat duduk. Nggak bisa sholat duduk, sholat berbaring. Nggak bisa sholat berbaring, sholat pakai mata. Nggak bisa sholat pakai mata, sholat pakai hati. Saya sholat pakai hati aja nggak bisa. Ya udah, mari kita sholat di bareng-bareng karena dia udah mati. Nggak ada. Puncaknya itu sholat pakai hati. Kalau hatinya udah mati, ya berarti udah mati diri dia. Ya udah, kita sholati bareng-bareng. Islam itu mudah. Sedekah nggak bisa pakai duit, bisa pakai senyuman. Nggak bisa pakai senyuman, bisa dengan tidak mengganggu orang lain. Itu udah sedekah. Jadi tidak ada yang sulit dari agama Islam. Semuanya mudah. Bahkan ketika Sayyidina Mu'adz bin Jabal diutus oleh Nabi untuk berdakwah ke Yaman, kata Nabi, salah satu prinsip yang harus kamu perkenalkan kepada orang-orang di Yaman itu adalah bahwa Islam itu mudah. Yassir wala tu'assir. Permudah, jangan persulit. Udah Islamnya mudah, masih suruh permudah, jangan persulit, kata Nabi kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Jadi Islam itu mudah dan dipermudah. Tapi kenapa ya maksiat itu terasa mudah tapi taat itu terasa sulit? Kuncinya udah gue bilangin, di terasa. Kenapa? Karena kata Nabi dalam salah satu riwayat bahwa Dajjal itu senjata utamanya adalah fitnah. Apa fitnah Dajjal? Kata Nabi, membuat surga tampak seperti neraka dan membuat neraka tampak seperti surga. Makanya seolah-olah indah nerakanya karena udah difermak sama Dajjal. Hanya seolah-olah. Itu gimmick doang, seolah-olah indah. Tapi nyatanya dia tidak indah. Bagi orang yang matanya dibuka hijabnya sehingga tidak bisa terkamuflase oleh fitnah Dajjal, dia tahu bahwa neraka itu buruk dan surga itu indah. Tapi bagi orang-orang yang banyak dosa hingga hatinya tertutup
oleh debu-debu dosa sebagaimana diriwayatkan oleh Nabi, dosa itu seperti debu yang menutupi hati, maka dia mudah sekali ke-trigger sama tipu daya fitnah Dajjal, sehingga surga tampak seperti neraka. Sholat kok capek banget ya, buat puasa kok beban banget ya. Tipikal-tipikal yang kalau sholat di akhir waktu dan kalau udah selesai sholat, lega, alhamdulillah. Ini tipikal calon muridnya Dajjal. Sehingga jangan rasakan agama itu sebagai beban, tapi jalani agama dengan cinta sehingga kamu akan menikmatinya dan justru kecanduan kepada ketaatan. Apalagi di akhir zaman, Dajjal itu sudah menebar ranjaunya. Dan kata Nabi, sejak Nabi diutus itu sudah memasuki fase akhir zaman, sehingga banyak ranjaunya Dajjal di muka bumi ini. Yang bikin neraka tampak seperti surga, surga tampak seperti neraka. Yang bikin taat tampak sebagai berat dan maksiat sebagai ringan. Dan lagian ya, kenapa? Kata Bang Haji Roma Irama, semua yang asik-asik itu diharamkan. Kenapa maksiat itu selalu asik? Karena pola pandang kita duniawi. Maksiat mungkin asik di dunia, tapi kalau pola pandang kita ukhrawi, dunia ini usianya berapa lama sih kita di dunia? Paling mentok 100 tahun atau lebih dikit. Asik, tapi di akhirat yang abadi kita gak asik di neraka. Jadi orang yang pola pandangnya tidak hanya duniawi tapi juga ukhrawi, panjang ke depan, visioner, dia gak akan melihat kemaksiatan itu asik. Karena asiknya cuma sementara, mentok di dunia doang. Nanti di akhirat abadi, hidup lu gak asik kalau lu maksiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.